Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di minggu yang baru ini, tepatnya di Senin pagi ini. Ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mengalami kasih karunia Tuhan ini. Kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita semakin semangat melakukan apa yang baik dalam hidup ini. Dan dengan demikian kita semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita awali dengan doa sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami datang menyembah Engkau di Senin pagi ini. Seraya mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang setiap waktu Engkau nyatakan bagi kami sampai hari ini. Berkenan kami yang akan melewati hari ini Tuhan, dengan berbagai aktivitas yang ada Engkau sertai, agar dengan penyertaan dari-Mu kami memperoleh berkat, dan berkat itu menjadi semangat bagi kami untuk melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 20, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 28. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah, melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, panggilan melayani. Bapak Ibu Saudaraku, saya sangat yakin di dalam kita merefleksikan kehidupan dari waktu ke waktu, dalam konteks apapun, entah itu di tempat pekerjaan atau di dalam keluarga besar kita, bahkan juga di dalam gereja, kecenderungan manusia selalu meminta sesuatu yang istimewa,
Istimewa artinya ini dihormati, diberi pujian, ditempatkan menjadi sosok yang penting, bahkan terpenting. Tujuannya adalah supaya kondisi atau keadaan itu membuat dia bisa hadir sebagai orang yang dihormati, orang yang disegani. Dan dalam konteks itu kemudian dia pun mampu untuk mengkondisikan orang lain seperti yang dia mau, seperti yang dia inginkan. Bahasa yang kerap kali saya pakai dalam renungan firman, kita bawa orang lain masuk ke dalam struktur pikiran kita supaya kita bisa bentuk dia seperti apa yang kita mau. Artinya di sini saudaraku, tanpa kita sadari kita sudah menjadi subjek untuk orang lain dan orang lain jadi objek. Yang tidak kita sadari di sini adalah kita merampas hak Tuhan. Karena dalam hidup manusia hanya Tuhan subjek. Manusia ini objek Allah. Artinya kehadiran kita satu dengan yang lain itu saling sinergi, saling melengkapi untuk tujuan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi atau personal. Makanya selalu begitu kuat diajarkan kepada warga gereja, bahkan warga negara, untuk tidak memiliki sifat individualis. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya dia yang mau dihormati, dia yang mau disanjung dan seterusnya. Tidak ya. Jadi karakter ini saudaraku yang kemudian dipakai oleh Yesus untuk menyindir orang-orang yang meminta sesuatu yang istimewa dari Yesus. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan di situ, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Artinya ketika orang ingin jadi pemimpin dalam konteks apapun, ingin menjadi yang terbesar dari yang lain, tidak dalam kekuatan spiritual atau iman, maka di situ yang terjadi, dia menjadi tuan untuk sesamanya. Ya, dengan otoritas dia, dengan sikap keras dia, dengan kesombongan dia, dia mengkondisikan orang untuk menyembah dia. Nah ini Tuhan tidak inginkan, karena di situ kita sudah merampas hak Allah. Satu-satunya yang harus disembah, yang dipuji dan diagungkan itu adalah Allah, bukan manusia. Ya. Jadi bahasa yang dipakai oleh Allah, ya, untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang besar tanpa kita harus nantinya harus sombong dan mentang-mentang ya kita tidak lagi melakukan itu hanya dapat kita lakukan kalau kita melayani. Ya. Ini diteladankan langsung oleh Yesus, saudaraku. Bahasa yang dipakai dalam ayat yang ke-27 dikatakan di situ, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Ya. Jadi ini baik sekali. Artinya mari kita mulai menyadari supaya kita dihormati, kita disayang, orang rasa memiliki kita dan orang mau mendukung kita, itu kalau kita ya menjadi pelayan yang betul-betul melayani. Saya sangat yakin saudaraku ya, ketika disuruh pilih seorang pemimpin yang otoriter, yang sombong, sok berkuasa, merendahkan orang, lalu ada seorang yang pintar, cerdas, ya, punya pangkat tinggi, tapi dia melayani, dia meleburkan diri sebagai pelayan, dia mengayomi, dia menuntun, dia mendampingi, dia terus memberikan motivasi dan selalu dirinya menjadi sarana pembelajaran untuk orang lain. Maka saya yakin orang akan lebih memilih ini daripada yang ini.
Kenapa? Karena manusia memiliki kecenderungan ingin diterima kehadirannya walaupun dia kecil. Dan ketika ada orang yang besar mampu menerima kehadirannya, ya, dilindungi, disayang, dituntun, maka yang kecil ini akan memberikan apresiasi tanpa orang ini meminta, ya, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Jadi yang Allah mau di sini adalah kalau kita ingin mendapatkan tempat yang khusus di hati sesama manusia atau di hati Allah, layani Tuhan. Layani sesama. Ya. Bukan menjadi besar, menjadi pintar, menjadi yang utama dengan karakter yang otoriter, karakter yang keras dalam pengertian hanya tahu memerintah tapi tidak mau terlibat, ya. Ini sulit kita akan dapatkan, saudaraku, ya. Ibarat dalam gereja, ya, khususnya GPIB, ya. Walaupun dia KMJ, ketua majelis jemaat, dia harus turun, ya. Misalkan pegang sapu, kenapa tidak? Ya. Angkat sampah, kenapa tidak? Ya. Walaupun dia ketua, dia menyapa orang, kenapa tidak? Jadi bukan berarti karena dia ketua lalu kemudian di sana dia hanya berdiri dengan telunjuk. Di sana dia hanya berucap dengan perintah. Tapi dia tidak menyatakan kehadirannya yang memberikan teladan atas apa yang menjadi tugasnya. Jadi saudaraku, ini baik sekali. Karena tidak sedikit orang dalam konteks bergereja, ya, karena hanya di kantornya dia punya jabatan, mungkin di perusahaannya dia sebagai owner, ya, lalu dia bawa itu ke dalam gereja dengan kekuatan status sosial dia minta dikhususkan. Tidak sedikit orang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dia merasa bahwa dia berhak untuk berkuasa atas orang lain karena dia punya pangkat, dia punya kekuatan, dia punya status sosial yang sangat terpandang. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, di mata Tuhan kita sama. Siapa yang memberi diri melayani, dia yang diberkati. Coba kita buka kitab Efesus, ya. Kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-9. Efesus 6 ayat 9 dia katakan begini. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Ya, kalimat yang perlu kita garis bawahi di sini, saudaraku, katakan, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan ia tidak memandang muka. Jadi Tuhannya Tuhan dan Tuhannya hamba itu sama, ada di sorga. Dia tidak memandang muka. Siapa yang berbuat baik, dia yang diberkati. Nah, ini catatan baik juga untuk para hamba. Ada juga sudah hamba lebih sombong daripada tuannya, gitu loh. Ini kenyataan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuannya begitu baik, begitu lembut, begitu santun, hambanya yang ampun-ampun sombongnya, ya. Ibarat orang bilang sudah miskin sombong pula, gitu ya. Ini catatan baik untuk menjadi introspeksi bagi kita, supaya kita tahu bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang besar dalam penilaian Allah atau penilaian manusia, merendah, melayani. Jangan sungkan untuk melayani, karena Yesus sudah teladankan itu, saudaraku. Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan akhirnya, walaupun Yesus tersiksa bahkan mati, tapi dia menjadi besar di mata Tuhan, bahkan menjadi Tuhan atas manusia. Tema kita katakan panggilan melayani.
Jadi tidak usah bertanya saudaraku, ya. Tidak usah bertanya seperti orang tua dari Ibu Yakobus dan Yohanes, ya. Untuk meminta duduk di sebelah kiri kanan Allah di sorga. Jangan meminta, ya. Itu akan kita dapatkan kalau kita melayani, ya. Jadi sebagai KMJ bukan berarti kita bos lalu kita hanya memerintah. Sebagai penatua diaken majelis jemaat bukan berarti kita tokoh-tokoh umat, ya, yang tempatnya di depan lalu kita tidak melayani, kita hanya memerintah, tidak. Tapi kita yang harus turun memberi teladan, ya. Jadi jangan merasa status sosial kita sangat terpandang sekali hanya karena kita menjadi KMJ, menjadi penatua diaken, menjadi PHM, ya. Bukan. Jabatan itu tidak akan membawa kita kepada surga kalau kita tidak melayani, ya. Jadi ya, saya pikir ini baik saudaraku, ya. Ini baik supaya kita tidak selalu mentang-mentang, ya, di dalam kita menjalani hidup ini. Jadi jadilah pemimpin, ya, yang memotivasi, yang menyemangati, yang selalu memberikan teladan yang baik, ya. Dan tidak rugi saudaraku, tidak rugi kalau Tuhan sudah tempatkan kita di pucuk kepemimpinan yang tinggi, lalu kita merendah, ya. Kita merakyat, bahasanya begitu, ya. Kita selalu memuji presiden kita Jokowi, presiden yang merakyat, ya, dengan pakaian yang sederhana, dia menyapa rakyatnya, dia turun bersosialisasi, bercengkerama dengan rakyatnya, seakan tidak ada batasan, padahal dia ada di tempat yang tertinggi di bumi pertiwi ini, ya. Ini kita baru ada dalam gereja, sombong-sombongnya minta ampun. Gimana kalau kita jadi presiden? Bagaimana kalau kita menjadi bupati, wali kota, kita menjadi gubernur? Mungkin kita tambah tidak melihat gereja, kita tidak tambah melihat orang-orang di gereja. Ingatlah saudaraku, itu semua sementara. Ada waktu di mana kita lengser dan kemudian kita tidak menjabat dan kita kehilangan hormat itu. Di situ sakitnya di sini. Tidak sedikit orang yang power syndrome saudaraku. Hidupnya sangat menderita kalau dia ada di situasi power syndrome. Dia kehilangan pegangan kekuatannya. Karena dia minta hanya dihormati. Hanya karena dia merasa dia pintar, dia punya jabatan, dia punya pangkat, dia berkuasa. Please, jangan sombong untuk itu. Itu Allah berikan bukan untuk mentang-mentang, tapi untuk melayani. Melayanilah, ya. Untuk hal yang kecil, yang mungkin orang bilang, aduh gak pantas Bapak ini pegang sapu. Tapi dengan kita melakukan, Tuhan melihat dan Tuhan akan memberikan yang terbaik, ya. Tidak usah kita meminta dihormati. Penghormatan itu akan datang kalau bukan dari manusia, pasti datang dari Allah. Dan itu yang terbaik. Penghormatan datang dari Allah. Itulah surga kita. Itulah tempat duduk kita. Di kanan kiri Allah di sorga. Jadi sekali lagi, jangan meminta untuk menjadi besar hanya supaya kita terhormat. Tapi mintalah kita dipermuliakan Allah karena kita melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Ini yang mau disampaikan di dalam bacaan kita hari ini. Jadilah pelayan yang diinginkan oleh Allah, sebagaimana Yesus sendiri menjadi pelayan yang benar-benar memberi diri sebagai ebed Yahweh, Allah yang sedia menderita karena melayani. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berikan pengertian yang luar biasa untuk kami, bahwa sesungguhnya dengan melayani, maka di sana kami akan mendapatkan penghormatan dari Allah. Walaupun mungkin manusia mencibir, menghina dan seterusnya, tapi kami yakin apa yang datang dari Allah itu menjadi berkat sempurna untuk kami.
Maka biarkan kami merendah Tuhan di hadapan-Mu, bersedia terus melakukan apa yang baik di hadapan-Mu, tanpa memandang pekerjaan kami itu hina atau apapun. Karena setiap apa yang kami lakukan dalam ketulusan, dalam keikhlasan, kami aminkan itu berkat bagi kami. Sadarkan semua kami para pelayan-Mu Tuhan, benar-benar untuk melayani, bukan untuk memperlihatkan kebesaran nama kami, karena kami mendapatkan tempat yang baik di pekerjaan kami, tapi kami betul-betul mau melayani Engkau Tuhan, agar semua yang kami lakukan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengertian baik yang Kau berikan kepada kami. Pimpin kami hari ini, karena dalam bersama dengan Tuhan kami yakin kami tidak menjadi orang yang sombong, kami tidak menjadi orang yang angkuh, tapi kami menjadi orang yang selalu mau memberi diri untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ampunkan salah dosa-dosa kami. Dengarkan doa kami. Sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Immanuel, haleluya. Amin.